Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang gambaran secara umum tentang apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman Web 2 ini. Nah, jadi sebelum kita belajar sekaligus mencoba praktikum bagaimana membuat coding Laravel dan sebagainya, jadi kita lihat dulu gambaran secara umum apa sih yang akan kita pelajari. Kemudian kita akan mengenal konsep dan juga polanya seperti apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau memberitahu sebuah istilah yang bernama Software Development Life Cycle. Ya, jadi saya coba tulis di sini. Oke, saya tulis di sini Software Development Life Cycle. Nah, jadi ini adalah sebuah istilah atau sering disingkat SDLC. Software Development Life Cycle ini adalah sebuah alur dalam pengembangan sebuah software. Ya, karena di sini website itu salah satu jenis software juga, termasuk software. Kemudian ada aplikasi mobile, aplikasi desktop, dan yang lain-lain. Nah, itu jenis-jenis software. Nah, bagaimana sih cara pengembangan atau proses pembuatan sebuah software atau aplikasi itu dari awal sampai aplikasi itu bisa digunakan? Nah, kalau misalnya kita bicara masalah software, mungkin kalian sudah sering menggunakan software atau aplikasi, khususnya aplikasi mobile. Misalnya aplikasi sosial media yang kalian install di masing-masing smartphone kalian. Oke, kalian gunakan setiap hari atau bisa setiap jam kalian buka aplikasinya. Kemudian aplikasi video seperti YouTube dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh software. Nah, sekarang bagaimana sih software itu bisa tercipta? Nah, tentu ada alurnya, ada prosesnya. Nah, prosesnya terciptanya software tersebut saya gambarkan di sini yang secara umum, ya, yang secara umum yang saya ketahui. Jadi mulai dari yang pertama, nah di sini ada tahap planning. Kemudian nomor 2, setelah planning ada tahap desain. Kemudian nomor 3, setelah desain ada tahap development. Kemudian tahap nomor 4, setelah di develop, kemudian dilakukan testing. Setelah testing, kemudian dilakukan implementasi atau launching. Kemudian nomor 6 ini dilakukan maintenance atau perawatan sistemnya. Nah, jadi kalau secara umum yang saya ketahui, proses dari pengembangan sistem itu ada 6 seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya prosesnya bisa saja berurutan dari 1, kemudian dilanjut ke proses nomor 2, kemudian lanjut proses nomor 3, dan seterusnya. Atau bisa saja dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kembali lagi ke 1, atau bisa langsung ke proses 5, kemudian baru ke nomor 4, dan sebagainya. Nah, jadi alurnya ini bisa diacak atau lompat-lompat dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, tergantung dari standarisasi yang ditetapkan oleh tempat kita bekerja. Nah, misalnya bisa saja software development life cycle di Gojek itu berbeda dengan software development life cycle di Google. Atau bisa saja software development life cycle di Traveloka itu berbeda dengan software development life cycle di Grab misalnya. Nah, jadi tidak ada aturan baku dalam proses pengembangan software ini. Oke, jadi ini yang saya gambarkan hanya secara umum. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan dari masing-masing step atau dari masing-masing proses. Nah, jadi mulai dari yang pertama, di pengembangan, di tahap planning. Nah, di tahap planning ini sesuai dengan namanya, yaitu perencanaan. Ya, kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya perencanaan. Nah, jadi apa saja yang dilakukan di tahap perencanaan ini? Nah, biasanya di tahap perencanaan ini si pengembang software atau developer, jadi dia akan menanya kepada stakeholder-stakeholder yang terlibat. Nah, misalnya seperti
kalau misalnya ini adalah aplikasi transportasi online, jadi di dalam perencanaan dia akan bertanya dulu kepada sang driver, kepada si driver, kemudian kepada atau mungkin kepada pemilik toko. Kalau misalnya si pemilik toko tersebut mendaftarkan di aplikasi ini, kemudian proses pembayarannya seperti apa. Jadi itu dicatat dulu semua kebutuhannya. Ya, jadi dicatat dulu semua kebutuhannya. Entah itu mungkin si driver ini bisa melayani dalam satu hari itu berapa rute, ataukah memiliki batasan-batasan tertentu, atau kalau si toko ini memiliki batasan tertentu atau tidak. Jadi dicatat semua kebutuhan sistemnya. Nah, jadi setelah diketahui kebutuhannya seperti apa, selain kebutuhan, di dalam perencanaan ini juga dicari ya perencana. Nah, jadi rencananya si software yang kalian buat ini harganya berapa? Ini juga dihitung di tahap perencanaan, ya. Harganya berapa? Nah, kalau misalnya bicara masalah harga, itu kalian bisa nanti tentukan sendiri. Misalnya software ini dikerjakan selama beberapa hari, misalnya selama 3 bulan. Kemudian ongkos yang kalian keluarkan itu berapa dan sebagainya. Nah, itu kalian hitung di sini harganya berapa. Oke. Kemudian di tahap perencanaan juga dihitung rencana estimasi waktu kerja, ya. Estimasi waktu kerja. Sama seperti yang tadi, misalnya kalian membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa tahun untuk menyelesaikan software ini. Ya, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang dipersiapkan di tahap planning atau perencanaan. Ya, jadi ada banyak sebenarnya di tahap planning. Misalnya ketika membuat website, apakah website ini nanti akan dibuka di Amerika saja atau dibuka di Indonesia saja? Itu juga nanti bisa menentukan bahwa website yang kita buat ini nanti harus dalam bahasa apa. Kemudian kalau ada misalnya e-commerce, harus melayani dalam bentuk mata uang apa. Apakah rupiah saja, apakah US dollar, atau yang lain-lain. Nah, itu juga perlu diperhatikan di tahap planning. Oke. Nah, jadi itu gambaran sederhananya untuk planning. Nah, setelah kebutuhan dan semua perencanaan terkumpulkan di tahap planning, maka kita lanjut ke tahap desain yang nomor 2. Jadi berdasarkan kebutuhan, kemudian yang lain-lain, kita akan buat desainnya di sini. Nah, desain itu seperti apa? Nah, setelah kita di perencanaan, kita mendapat semua data dari customer atau proyekan kita, nanti kita bisa tahu di dalam tahap desain ini seperti apa. Misalnya yang pertama, contoh, kalau misalnya kita mendesain sebuah aplikasi untuk Gojek misalnya. Nah, pasti warna yang kita gunakan itu adalah warnanya Gojek, pasti warna hijau. Tidak mungkin nanti kita membuat aplikasi customer atau klien, sedangkan klien kita berwarna brandnya memiliki kesan warna biru, tiba-tiba di desainnya kita taruh warna merah. Nah, itu tidak akan ketemu dengan brandnya. Nah, jadi di tahap desain ini kalian harus benar-benar menyesuaikan dengan planning apa yang kalian dapatkan tadi di sini di kebutuhan sistemnya. Kemudian di tahap desain juga ditentukan, misalnya aplikasi ini dibuka di mana, apakah bisa dibuka di smartphone, bisa dibuka di komputer saja, apakah hanya di iPad saja dan sebagainya. Itu juga akan berpengaruh di tahap desain. Misalnya letak tombolnya. Kalau misalnya kalian membuat desain untuk smartphone, itu tombolnya tidak boleh terlalu kecil karena ada kemungkinan salah klik nantinya. Ya, jadi silakan diperhitungkan lebarnya berapa. Kemudian apakah nanti di tahap planning ini, di tahap perencanaan, siapa sih yang akan menggunakan aplikasi kalian? Apakah anak-anak, apakah orang muda, ataupun orang yang sudah tua? Nah, kalau orang sudah tua, jadi kalian buat hurufnya, misalnya di bagian desain hurufnya kalian buat lebih besar, jadi supaya lebih mudah dibaca. Nah, jadi itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian buat di sini di tahap desain. Oke. Nah, jadi setelah desainnya selesai, kemudian desainnya sudah di-approve atau disetujui, kemudian lanjut ke tahap yang nomor 3, di development.
Oke, jadi setelah desainnya disetujui, baru kita mulai membuat coding dari aplikasi yang dari desain yang sudah disetujui. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat tombol. Nah, misalnya di desain tadi, tombolnya desainnya misalnya seperti ini. Oke, nah ini desain. Kalau desain, ini kita klik, ini tidak akan jalan, karena ini hanya desain saja. Nah, misalnya ketika tombol ini diklik, kita akan mengarah ke halaman selanjutnya. Oke, ketika ini diklik, maka kita akan mengarah ke halaman selanjutnya. Atau ketika ini diklik, maka nanti misalnya di sini ada pesan atau login misalnya. Di sini ada username. Kemudian di sini ada password. Nah, ketika tombol login ini kita klik, maka nanti kita akan login. Oke, nanti akan dicek username-nya benar atau password-nya sudah benar apa belum. Nah, kalau di desain ini kan hanya tampilan seperti ini. Tapi kalau supaya ini berfungsi, tentu harus ditambahkan coding nanti di sini. Oke. Nah, jadi itu tahap development untuk mewujudkan desain supaya bisa diimplementasikan. Nah, jadi supaya desain ini bisa digunakan oleh user. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai membuat codingnya, di develop semua, sebelum diimplementasikan, terlebih dahulu harus dites dulu. Harus diuji coba. Apakah nanti akan ada error atau tidak? Oke. Apakah nanti sudah berfungsi semua sesuai dengan planning atau tidak? Nah, misalnya kalau di bagian planning, nah di sini passwordnya seharusnya tidak boleh kosong. Kemudian setelah kita testing, kita kosongkan passwordnya, kemudian kita klik tombolnya, ternyata bisa login. Berarti ada kesalahan di dalam development-nya. Nah, itu yang harus dihindari di prosesnya. Jadi di tahap testing ini benar-benar diuji semuanya, diverifikasi. Ini sudah benar, maka ini sudah benar, dan seterusnya. Jadi semua planning sesuai dengan rencana. Nah, itu yang dites di sana. Nah, kalau untuk testing itu mungkin nanti ada mata kuliah lainnya ya yang lebih membahas lebih detail lagi tentang testing system. Kemudian kalau sudah testingnya berjalan dengan normal semua, baru lanjut ke tahap launching atau implementasinya. Nah, di tahap implementasi ini, kalau misalnya kita membuat aplikasi mobile misalnya, berarti ini akan diupload di App Store atau di Google Play dan sebagainya ya. Jadi ini sudah diupload, kemudian nanti ada yang bisa diupdate dan sebagainya. Nah, kalau fungsi implementasi ini sebenarnya kalian sudah mengalami sendiri. Misalnya kalian download aplikasi Instagram misalnya. Kalian download Instagram di smartphone kalian. Beberapa minggu kemudian ternyata Instagram ini mengalami atau ada versi update-nya. Misalnya update versi 1. Ternyata di bulan berikutnya ada lagi update versi 1.2. Versi 1.3 dan seterusnya. Nah, artinya software life development cycle ini bisa saja berulang dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di dalam testing ada kesalahan lagi, kembali lagi ke tahap planning atau ke tahap desain. Jadi itu yang terjadi di balik layar. Nah, kalau yang kalian tahu kan seperti ini. Oh, kenapa aplikasi ini terus ada updatean terbarunya? Nah, ternyata prosesnya seperti ini. Dia akan terus berulang, tidak akan selesai-selesai. Jadi terus akan ada versi terbarunya. Nah, itu kalau software life development cycle. Ya, namanya live, kalau sudah aplikasinya sudah bangkrut atau sudah mati, itu baru berhenti prosesnya. Semasih dia hidup, berarti proses ini akan terus berjalan. Ya, sembari juga ada yang proses nomor 6. Ini maintenance. Bagian dari ini. Maintenance, misalnya di Instagram, ternyata ada kesalahan. Ketika kita menyukai foto seseorang, mungkin fotonya tidak akan, atau kita tidak bisa menyukai foto orang tersebut. Mungkin ada kesalahan di dalam codingnya. Nah, itu yang diperbaiki oleh Instagram misalnya. Atau di dalam maintenance, ini ada perbaikan fitur atau penambahan fitur. Nah, yang dulunya misalnya tidak ada Insta Story,
Nah, sekarang ditambahkan fitur baru, yaitu Instastory. Berarti ada nanti update-nya versi 2 titik sekian dan seterusnya. Nah, jadi ini proses hidup atau pengembangan sebuah software. Nah, dari semuanya ini, tentu tidak semua kita pelajari di mata kuliah pemrograman web 2. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kita pelajari itu yang mana? Jadi, yang kita pelajari adalah khusus di bagian ini. Oke. Yang kita pelajari itu hanya di bagian development-nya saja. Oke, nah itu yang perlu kalian ketahui dulu sebagai patokan kalian. Oh, jadi saya hanya belajar pengembangan software di sini. Saya hanya belajar bagaimana mengembangkan software menggunakan Laravel. Nah, saya tidak akan mengajarkan kalian tentang planning. Ini tidak akan. Planning harganya berapa, waktunya berapa, kebutuhannya seperti apa. Mohon maaf, jadi kita tidak akan belajar tentang planning di sini karena ini sangat luas sekali cangkupannya. Mencakup tentang stakeholder, tentang marketing, tentang value perusahaan, banyak sekali yang di planning ini. Kemudian yang nomor 2, kita tidak akan mempelajari juga tentang desain. Mungkin perlu saya sampaikan, kalau untuk planning, mungkin nanti ada mata kuliah yang lain, ya, object oriented, analis dan desain. Mungkin di sana kalian belajar nanti membuat kontrak itu seperti apa, membuat software requirement atau kebutuhan software seperti apa, nanti kalian pelajari di mata kuliah itu. Kemudian yang nomor 2 tentang desain. Nah, kita tidak belajar desain di sini. Oke. Jadi saya perlu tekankan, kita tidak belajar desain di mata kuliah ini, tapi kalian boleh belajar sendiri. Ya, kita tidak akan belajar di mata kuliah ini, tapi kalian boleh belajar sendiri. Desain itu contohnya penggunaan warna, pengaturan tata letak, bentuk tombolnya seperti apa, penggunaan gambar, atau apakah nanti akan isi video di dalam webnya atau gimana. Kita tidak akan belajar itu. Nah, kalau desain juga ada nanti di mata kuliah yang lain, namanya Human Computer Interaction. Jadi di sana kalian nanti akan belajar bagaimana membuat desain atau tampilan interface itu yang bagus, yang bisa memudahkan user untuk menggunakan aplikasi yang kalian buat. Nah, nomor 3 ini di mata kuliah kita. Nah, sebenarnya nomor 3 ini development banyak sekali di mata kuliah lain juga, khususnya di pemrograman, misalnya di pemrograman web 1, pemrograman web 2, pemrograman di OOP, Object Oriented Programming. Nah, itu kita hanya belajar di nomor 3 saja. Nah, kita tekankan di sini supaya kalian benar-benar mengerti tentang bagaimana membuat. Ya, bagaimana membuat dulu. Entah desainnya bagus atau jelek, itu kita pikir belakangan. Kemudian yang nomor 4, kita tidak akan belajar testing di sini. Nah, testing ini nanti ada mata kuliahnya sendiri. Ya, di audit sistem mungkin atau apa. Nah, jadi nanti itu ada metode-metodenya sendiri, ada yang disebut dengan white box testing, black box testing, dan masih banyak lagi ya. Kalau untuk di yang menekuni desain nanti ada A and B testing. Kemudian kalau tombolnya saya letakkan di sini, kira-kira usernya gampang nggak? Apa perlu saya pindah di bawah? Nah, itu termasuk juga di bagian testing. Jadi testing ini ada banyak sehingga ada mata kuliahnya sendiri, atau bisa kalian pelajari juga ya, lebih detailnya. Kemudian yang nomor 5, kita tidak akan belajar ini. Saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana caranya mengupload website yang kalian buat ini ke server. Ya, server yang berbayar. Atau ke hosting yang berbayar. Saya tidak akan menuntut kalian untuk istilahnya membeli domain name, misalnya www.wayan.com, www.made.com. Saya tidak akan menyuruh kalian membeli domain seperti itu, kemudian upload webnya supaya online. Tidak. Nah, launching ini kalian bisa pelajari sendiri nanti di luar mata kuliah ini. Oke. Kemudian nomor 6, maintenance. Kita tidak akan belajar juga tentang ini. Nah, maintenance ini hanya bisa dipelajari ketika aplikasi yang kalian buat sudah diimplementasikan. Oke. Maintenance ini bisa dilakukan kalau misalnya aplikasi kalian sudah diimplementasikan. Nah, misal sekarang kalian buat aplikasi, kemudian diimplementasikan.
oh ternyata minggu depannya ada user yang menemukan bahwa tombol ini tidak bisa diklik. Berarti perlu dilakukan maintenance. Nah, jadi itulah software development life cycle, proses pengembangan software yang secara umum yang saya jelaskan sekarang, tapi tidak semua kalian pelajari di mata kuliah pemrograman web 2. Nah, yang kita pelajari cuma satu. Kita berfokus pada yang nomor 3, yaitu proses development-nya. Oke, nah sekian video penjelasan singkat di awal ini. Kita lanjut ke materi berikutnya di video yang lain. Terima kasih.